Pandemi sudah 1 tahun menghantui. Semua dibuat sulit tanpa terkecuali. Menjadi miskin seakan menjadi realitas. 15 Februari lalu, Badan Pusat Statistik BPS merilis meningkatnya jumlah orang miskin di Indonesia. 6 bulan pandemi berjalan, pada September 2020, jumlah penduduk miskin Indonesia bertambah 2,76 juta orang menjadi 27,55 juta orang atau kembali menyentuh angka 10%. Angka-angka yang dirilis BPS ini tentu bukan sekedar angka, melainkan cerminan sedikit masyarakat yang jatuh miskin karena pandemi. Penyebab jumlah orang miskin bertambah diantaranya banyak yang kehilangan pekerjaan hingga usaha yang dijalankan masyarakat bangkrut. Dalam rilis laporan tahunan Kemenaker tahun 2020, jumlah pengangguran di Indonesia naik 7% lebih dan tembus 9,77 juta orang. Tak hanya berdampak pada sektor formal, setahun pandemi berjalan juga membuat morat-marit usaha kecil yang dijalankan masyarakat. Puluhan juta usaha kecil masyarakat diperkirakan gulung tikar alias bangkrut karena pandemi. Kesulitan ekonomi akibat dampak pandemi ini tak jarang membuat sebagian masyarakat tertekan, bahkan ada yang mengakhiri hidup. Seperti yang dialami keluarga almarhum SD di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Himpitan ekonomi karena pandemi, keluarga harus kehilangan SD yang nekat mengakhiri hidup karena tak mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari. Tetangga dekat menuturkan, almarhum SD merupakan tulang punggung keluarga dan sempat bekerja di salah satu industri rumahan sepatu di kota Mojokerto. Namun karena pandemi, SD di PHK. Kadang ngamen, kalau ibunya ya itu pabrik, tetap pabrik itu, tapi kadang 3 hari sekali masuk, 2 hari sekali baru masuk. Kan ada pandemi kan di rolling kemungkinan atau di PHK gitu. Dampak pandemi kepada tekanan jiwa masyarakat dibenarkan oleh dokter spesialis kedokteran jiwa Lahargo Kembaren. Lahargo mengungkapkan, selama pandemi sebanyak 64% lebih masyarakat Indonesia mengalami masalah psikologis. Periksa masalah psikologi secara online yang dilakukan oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia, itu kami mendapatkan hasil bahwa di tengah pandemi COVID-19 ini, sudah ada 64,8% masyarakat Indonesia memang yang mengalami masalah psikologis. Dan masalah psikologis yang cukup banyak itu adalah angka kejadian gangguan depresi, gangguan cemas atau ansietas, dan trauma psikologis. Lebih lanjut, Lahargo menjelaskan, untuk menghadapi tekanan akibat pandemi, sepatutnya masyarakat, terutama keluarga terdekat, bisa saling membantu untuk meringankan beban. Bagi keluarga, bagi teman dan relasi, penting juga melihat adanya perubahan-perubahan. Kalau kita lihat nih, ada teman kita, anggota keluarga kita yang mengalami perubahan pada pikiran, perasaan, dan perilakunya, cobalah untuk hadir bersama dengan mereka. Gangguan kejiwaan saat pandemi sebenarnya hanyalah dampak hilir dari permasalahan yang ada. Masalah hulu yang harus dibenahi adalah bagaimana kita, yakni pemerintah dan masyarakat, saling membantu masyarakat kecil yang terkena dampak dan kehilangan mata pencarian mereka. Dan jangan sampai orang-orang yang menjadi miskin karena pandemi terus bertambah. Tim Liputan, CNN Indonesia.